Ada begitu banyak orang berpikir saya akan bahagia kalau saya udah cukup kaya. Saya akan bahagia kalau jawaban doa tertentu sudah dikabulkan. Saya akan bahagia kalau ini, itu, dan sebagainya sudah saya miliki, sudah tercapai, dan sebagainya. Ya, kita memasang berbagai target, berbagai syarat untuk mengalami yang namanya bahagia. Kita rela tunggu yang namanya bahagia gara-gara segala target dan hal-hal yang kita pikir kalau itu belum saya miliki, belum saya raih, saya belum bisa bahagia. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia ingin Anda bahagia saat ini juga, apapun kondisi Anda dan saya. Bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun, Anda bisa bahagia loh. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia sangat mengasihimu, dia ingin Anda dan saya bahagia dengan kondisi apapun yang saat ini sedang Anda hadapi dan jalani. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ketiga mulai, Tuhan Yesus ngomong gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, miskin kok bisa bahagia? Kenapa bisa bahagia sekalipun miskin? Alkitab bilang begini, karena, sebabnya gini, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Rupanya Yesus bilang, kalau kamu merasa kamu itu miskin, kenyataannya emang kamu miskin, mungkin kamu gak punya banyak harta, uang, sebagaimana kamu lihat orang lain di luar sana, Tuhan Yesus bilang gini, jangan kamu sakit hati, jangan iri hati, jangan patah hati, jangan merasa kamu ini gak bisa bahagia, gak merasa diberkati, Anda merasa mungkin Anda dikutuk gara-gara tanda kutip miskin, gak punya duit yang cukup banyak untuk bisa disebut kaya, pengen kebutuhan ini, kebutuhan itu, nggak bisa terpenuhi. Wow, banyak orang merasa menderita. Tapi Yesus aneh, dia bilang berbahagialah orang yang miskin. Kenapa? Karena kamu yang punya kerajaan Allah. Lah kok bisa orang miskin punya sorga? Wow, tentu saja tidak lain dan tidak bukan. Ini orang miskin yang bertobat dan percaya kepada pengampunan dosa yang Yesus tawarkan. Mereka terima pengampunan dosa yang Yesus berikan. Mereka mendadak jadi kaya secara rohani. Mereka jadi anak-anak Allah, anak raja, segala raja yang empunya langit dan bumi. Of course, tentu saja Yesus bilang, kamu kaya loh, sekalipun kamu miskin secara materi. Luar biasa. Jadi jangan tunggu kaya materi, baru bahagia. Sejak Anda bertobat percaya Yesus, namamu tercatat di sorga, terdaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Engkau kaya, engkau yang punya sorga, karena engkau anak Allah, raja, segala raja, pencipta segala-galanya. So, Anda bisa bahagia kan, sekalipun miskin? Yes. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Bayangin, berduka cita, sedih, lagi sengsara. Kok ya bisa Tuhan bilang, kamu tuh berbahagia? Kok bisa? Karena alasannya begini, mereka akan dihibur. Loh kok bisa mereka dihibur? Sekalipun mereka sedang menderita, sedang berduka cita. Ya simple, rahasianya karena mereka sudah bertobat, mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima Kristus, pengampunan dosa yang Dia berikan, status anak Allah mereka miliki. Sehingga sekalipun di dunia ini engkau menderita aniaya, kata Yesus, dengar, aku sudah mengalahkan dunia. Aku berikan kamu Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam batinmu, Dialah yang menghibur kamu. Jadi apapun penderitaan Anda, dengar baik, engkau tetap bisa bahagia. Karena Roh Kudus ada dalam hati Anda. Dia siap menghibur Anda, asalkan Anda mau minta penghiburan dari Dia. Nggak bergantung sama penghiburan yang materi, yang jasmani dan sementara sifatnya. Maka Roh Kudus siap di sana untuk menghibur Anda, sekalipun Anda sedang dalam keadaan menderita di dunia ini. Itu cuma sementara, dengar, karena Anda anak Allah, rumahmu di sorga bersama dengan Allah. Ya. Nah, berikutnya ayat kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Biasanya orang lemah lembut itu ditindas. Loh kok bisa dibilang bahagia? Biasanya orang lemah lembut itu kalah. Karena mereka memang mengalah. Mengalah untuk menang tapi sebetulnya. Tapi kan kalau kita lihat secara duniawi, waduh, lemah lembut mah gak bakal dapat apa-apa. Ditindas, kurang cepat, kurang sigap. Selalu kalah, selalu ada di bawah, gak mungkin di atas. Tapi aneh ya, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena, kata Tuhan Yesus, mereka akan memiliki bumi. Wow, rupanya orang itu bukan dengan kekerasan bisa memiliki bumi.
Kalau kita lihat sejarah dalam peperangan raja-raja di dunia, yang kuat itu yang menang. Makin dia keras, kejam, tangan besi, makin luas wilayah kerajaannya. Tapi Tuhan Yesus ngajarin hal yang berbeda. Engkau harus lemah lembut. Maka bumi bukan hanya diperluas kerajaanmu, ya, bisnismu, usahamu, pengaruhmu, tapi bahkan bumi jadi milikmu. Lah kok bisa? Kembali ke awal. Karena ini adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menerima pengampunan dosa di dalam Dia. Sehingga Yesus bilang gini, sekalipun kamu ini lemah lembut, biasanya akan ditindas dan seterusnya. Tapi karena engkau anak Allah, engkau mau menerima aku, engkau mau percaya kepada aku, wow, engkau akan memiliki bumi. Ini bicara soal di dunia ini. Jangan pikir yang lemah itu selalu kalah, saudara. Justru Tuhan akan membuat yang lemah itu menang atas yang kuat. Selalu, kalau kita lihat, sejarah juga membuktikan kata siapa selalu yang kuat yang menang. Yang lemah disertai dengan tangan Tuhan, disertai dengan hikmat Tuhan, menang. Bahkan kalaupun tanda kutip mereka kalah, dianiaya, dipenjara, dibunuh, seperti kisah para martir, orang-orang yang martir karena nama Yesus, mereka tetap akan memiliki bumi. Karena mereka akan memerintah sebagai raja-raja di langit dan bumi yang baru. Tahukah saudara, bumi ini akan lenyap dengan segala unsur api di dalamnya. Kata Rasul Petrus, Tuhan akan bikin bumi yang baru, di mana kita, orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus, setia sampai akhir, akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, kita lihat bahwa Anda bisa bahagia loh, apapun kondisi Anda. Kita lihat lebih jauh lagi, ayatnya yang ke-6 sekarang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kok bisa ya? Harusnya kan orang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman, itu pun bahagia kalau mereka dikasih makan. Kenyang ya. Tapi Yesus bilang gini, ada makanan lain yang akan memberi kenyangmu kekal, nggak cuman sebentar. Kalau kenyang sebentar, kamu akan lapar lagi. Nggak akan ada kepuasan sejati. Tapi kalau kau lapar, haus akan kebenaran, Anda betul-betul cari sebetulnya kebenaran itu apa. Anda akan temukan kebenaran itu bukan apa, melainkan siapa. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebabnya dia bilang begini, kalau Anda sungguh-sungguh lapar haus akan kebenaran, engkau akan bahagia. Wow, kenapa? Karena engkau akan dipuaskan. Kepuasan sejati datang bukan karena perut kita kenyang. Of course, selama di bumi kita perlu makanan, minuman, kita perlu uang, kita perlu hal-hal jasmani. Tapi semua itu sementara loh. Kalau Anda dapatkan kebenaran sejati, Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran yang menjadi manusia, wow, itu kepuasan yang kekal. Itu nggak bisa diganti oleh apapun, tidak bisa dibeli dengan uang. Anda akan bisa bahagia di sini. Ya, di sini. Sekalipun kondisi sekeliling Anda dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu sebabnya saya katakan dari awal, Anda bisa bahagia. Ya, apapun kondisi Anda. Kalau Anda paham hal ini, ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Biasanya kalau orang murah hati, biasanya kan menderita. Mirip sama lemah lembut ya. Waduh, dimintain terus, ya kan? Terus orang pada nempel hanya karena dia mungkin murah hati kan? Jadi selalu dikejar-kejar orang. Bukan dikejar-kejar tukang tagih utang ya, tapi karena dia murah hati. Tapi kalau Anda coba praktekin, nggak harus besar deh, dikit aja Anda mulai rutin memberi kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, mungkin di pinggir jalan, mungkin di panti asuhan, ya kan? Mulai dari orang seiman dulu, kata Rasul Paulus, barulah kasihmu makin luas kepada semua orang, ya. Mungkin dari keluarga dulu, kan itu tanggung jawab Anda. Kemudian Anda bisa merasakan apa yang Yesus bilang, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kenapa kita bisa bahagia ketika memberi? Karena itu berarti kita makin mirip Tuhan. Kan kita diciptain mirip Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Karena dosa, kita kehilangan rupa Tuhan. Tapi karena tadi di awal saya katakan Anda pengen bahagia mulai dari bertobat dan percaya Yesus, terima pengampunan dosa, Anda terima status ciptaan baru jadi anak Allah. Ya, maka Anda akan ngerasain seperti Allah ketika memberi, mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal. Dia sedih, ya, tapi ada satu rasa bahagia ketika Yesus juga berkorban buat orang-orang berdosa itu. Dia disalibkan, mati. Ada sedih, menderita, of course. Tapi ada bahagia yang gak bisa dibeli dengan uang. Ini bahagia yang saya katakan bahagia sejati yang bisa Anda raih dan miliki. Kalau Anda mulai mempraktekkan ini, mulai memberi, Anda makin mengalami bahagianya Tuhan. Ketika Tuhan memberi itu seperti apa. Sehingga dia bisa bilang lebih bahagia memberi daripada menerima.
Ya, of course, Anda sudah terima dari Tuhan lebih dulu, itu sebabnya Anda bisa memberi. Dia lebih dulu mengasihi, itu sebabnya Anda bisa mengasihi. Dia lebih dulu mengampuni, itu sebabnya Anda dan saya dimampukan untuk mengampuni juga. Dan setiap aspek sama konsep dan prinsipnya seperti itu. Kenapa orang yang murah hatinya itu bahagia? Karena katanya mereka akan beroleh kemurahan. Wow, tadi kita bisa memberi kemurahan karena lebih dulu terima kemurahan Tuhan. Tapi waktu kita mengalirkan kemurahan yang sudah kita terima dari Tuhan itu, kita masih diberi kemurahan lagi. Jadi ini luar biasa anugerah Tuhan ya. Kita hidup karena anugerah kemurahan Tuhan. Tapi waktu kita menghidupi itu dengan membagi-bagikan kemurahan Tuhan, Tuhan tidak berhenti di sana. Dia masih balas lagi kemurahan itu buat Anda dan saya. Dahsyat banget. So, check it out. Coba praktekin. Anda akan mengalami bahagia yang gini nih. Yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia yang fana dan sementara ini. Ya, kita lihat lebih jauh lagi. Ayat yang ke-8 bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Mereka akan melihat Allah. Wow, melihat Allah, Pak. Iya, itu yang Tuhan Yesus bilang. Dan jangan bingung dengan melihat Allah dalam arti, wah berarti kayak Musa ya Pak, ketemu Yahweh. Nggak harus gitu juga. Melihat Allah, dikatakan siapa yang melihat? Aku, kata Yesus, dia melihat Bapa, melihat Allah. Karena aku dan Bapa, aku dan Allah adalah satu. Saya yakin Anda bisa melihat Yesus. Mungkin tidak secara jasmani, tapi Anda bisa melihat dia sehingga itu lebih powerful dibandingkan apapun yang pernah Anda lihat secara jasmani. Ini satu pengalaman yang terjadi kalau Anda suci hatimu. Loh, bagaimana kita bisa suci? Pak, kita orang berdosa. Nah, dari awal saya bilang, ini terjadi karena orang-orang ini menerima Kristus. Mereka mendengar, membuka hati buat Yesus. Ya mungkin gak semua ya, tapi at least para murid mereka yang sungguh-sungguh membuka hati buat Yesus. Mereka terima pengampunan dosa yang Yesus berikan. Maka hatimu disucikan, diberi hati baru, diberi roh yang baru. Of course, dengan hati yang suci ini, Anda akan melihat Allah. Dan melihat Allah itu pemandangan paling afdol. Itu bikin Anda bahagia lebih daripada, sorry to say, Anda melihat hal-hal apapun yang kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, kepuasan jasmani yang kita pikir, wow, kayaknya itu enak banget loh Pak. Kayaknya, ya secara daging. Tapi begitu Anda menemukan yang namanya suci hati, Alkitab bilang Anda dapat kebahagiaan yang jauh lebih daripada kepuasan dosa. Anda melihat Allah. Sekali Anda melihat Allah, Anda gak akan mau berhenti. Anda pengen terus lihat Allah dalam hubungan rumah tanggamu. Anda pengen terus lihat Allah dalam kesehatanmu. Lihat Allah dalam hidupmu, dalam karaktermu, dalam keuanganmu. Lihat Allah dalam setiap aspek hidupmu. Kuncinya, suci hati. Gimana bisa suci? Darah Yesus menyucikan ketika Anda bertobat sungguh-sungguh dan percaya pengampunan dosa. Menerima pengampunan dosa yang Dia berikan. Dia kasih Anda hati baru, hati yang suci, hati yang taat. Dan ketika Anda terus melangkah menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada firman, of course dengan pertolongan Roh Kudus, wow, Anda makin bersih lagi, makin bersih lagi. Rohmu udah bersih, tapi pikiran, perkataan, hidup, perilaku kita makin lama makin bersih, sebagaimana roh kita dibersihkan darah Yesus. Dan bahagia tadi Anda dapatkan, Anda miliki. Wow, Anda bisa bahagia dengan cara ini. Dan ini sifatnya kekal loh, ya. Nah, terus berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa? Sebab dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi nggak salah ya ketika saya bilang bahwa ini dimulai dengan sikap seperti para murid waktu itu dan orang-orang yang mendengar Yesus. Even mungkin nggak 100% yang dengar betul-betul lahir baru jadi anak Allah, tapi at least 12 murid Yesus, 70 murid Yesus, 120 mungkin ada. Saya nggak tahu ada berapa ratus pada saat itu yang sungguh-sungguh jadi murid Yesus, atau berapa belas, atau berapa puluh. But anyway, anak Allah. Kata anak Allah berarti mereka bertobat, mereka terima pengampunan dosa yang Yesus berikan, mereka mau taat dengar-dengaran, percaya Yesus Mesias mereka, anak Allah yang akan berkorban, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Saat itu mereka nggak terlalu mengerti hal ini. Tuhan katakan, anak-anak Allah. Dan kita yang sudah ngerti seharusnya kita lebih paham lagi dan menangkapnya. Ya Tuhan, aku mau jadi anak-anak Allah. Dan hanya anak-anak Allah yang mengalami bahagia ini. Bahagia bagaimana? Membawa damai, karena kita didamaikan dengan Allah melalui karya salib Yesus. Itu sebabnya damai itu sekarang kita miliki dan kita bisa bagikan sama orang lain. Ya, mereka disebut anak-anak Allah.
Wow, karena mereka sudah didamaikan dengan Allah, dan sekarang mereka membawa damai buat banyak orang yang belum didamaikan dengan Allah. Luar biasa, ini bahagia nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Berikutnya, ayatnya yang ke-10, Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. 3 ayat di sini, 10, 11, 12. Semua bicara soal menderita karena kebenaran. Menderita, dianiaya karena nama Yesus. Dicela, difitnah dengan segala yang jahat. Bukan saja kita punya kerajaan sorga dikatakan, tapi upahmu besar di sorga. Wih, ini yang jarang konsep ini dimiliki oleh orang masa kini. Biasanya kita pengen upah besar di bumi, jujur ya, jujur. Kita banyak pengen upah besar di bumi. Siapa yang mau Pak upah besar di sorga? Sorga kan gak kelihatan. Justru itu namanya hidup oleh iman. Kan di bumi kita sebetulnya kalau secara logika coba pikir ya, cuma 70 tahun mungkin, 80, 90 kalau kuat. Ya Alkitab janji ya, usia manusia kata Tuhan 120 tahun saja. Oke lah, anggaplah 120 tahun. Kalau Anda bahagia secara duniawi 120 tahun, Anda punya segala sesuatu di dunia ini selama 120 tahun, tapi Anda tidak punya upah di surga, tidak punya kerajaan sorga, bukan yang empunya kerajaan Allah, sia-sia. Kenapa? Karena 120 tahunmu di bumi ini, kalau tercapai, kalau Anda cuma 60-70, apalagi 30-40-20, itu 120 tahun aja nggak sebanding dengan kekekalan selama-lamanya di sorga. Dan Tuhan juga bilang loh, aku akan bikin langit bumi yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Jadi satu dengan Tuhan, kemah Allah di antara umatnya. Itu kekal. Itu nggak sebanding banget dong dibanding 120 tahun, 80-70 tahun dengan upah besar di bumi. Of course, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Anda bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Anda bisa mengalami berkat-berkat materi yang Tuhan sediakan karena Anda dan saya keturunan Abraham oleh karena iman kepada Kristus. Namun Tuhan Yesus bilang begini, ayo fokusmu bukan yang duniawi. Karena kalau yang duniawi itu kan cuma sementara. Nanti bahagiamu up and down kalau berdasarkan apa yang kamu punya sementara di bumi ini saja. Tapi kalau engkau mendasarkan itu pada yang tidak kelihatan, Anda bisa bahagia sekarang. Nggak tunggu punya mobil baru dulu. Nggak tunggu naik gaji dulu, naik jabatan dulu. Nggak tunggu punya tabungan sekian miliar triliun dulu. Anda bisa bahagia sekarang dan bahagiamu kekal selama-lamanya. Nah, saya pikir tidak lengkap kalau kita tidak melihat versi lain di kitab Lukas, karena di situ ada beberapa hal yang akan memperkaya iman kita. Saya bacakan Lukas pasal 6, ayat yang ke-20 mulai. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jelas ya, sudah saya bahas di awal tadi. So, jangan merasa menderita, sengsara, sial nasibnya kalau miskin. Jangan, asal Anda percaya, bertobat, terima pengampunan dosa dalam Yesus, Anda anak Allah, Anda ahli waris sorga. Dikatakan Anda yang empunya kerajaan Allah, karena Allah Bapamu ya. Nah, 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Di sini agak beda. Tadi Yesus ngomong lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran. Di sini Yesus ngomong lapar betulan, sama kayak tadi miskin betulan. Saya yakin ini bukan sekedar miskin rohani seperti yang banyak dikhotbahkan. Yesus menghadapi begitu banyak orang miskin pada saat itu di tengah penindasan penjajahan Roma. So dia ngomong soal miskin beneran, bukan hanya miskin rohani. Of course kita harus punya sikap miskin rohani karena kita sebetulnya miskin jasmani maupun rohani loh ya. Tapi di sini Yesus ngomong miskin betulan, lapar betulan, dan haus betulan. Lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Di ayat 21 ini bicara soal sesuatu yang Yesus lagi membandingkan antara dunia dengan akhirat, antara yang duniawi dengan yang sorgawi. Dia mau bilang gini, jangan karena kamu lapar secara duniawi, lapar secara perut betul-betul karena kamu miskin tadi ayat di atasnya. Terus kamu ini nangis karena kamu mungkin ditindas oleh orang yang lebih kaya, oleh penjajah Roma pada saat itu, ya, oleh orang yang lebih kuat dan kejam, oleh hal-hal yang tidak adil yang terjadi di sekeliling kamu. Kamu ditindas, dianiaya, dibully. Zaman sekarang ya. Lalu kamu menangis, berbahagia. Kamu bisa bahagia sekalipun kamu nangis. Kamu bisa bahagia sekalipun kamu lapar secara perut, jasmani. Kenapa? Karena kamu akan dipuaskan, kamu akan tertawa.
Loh, maksudnya apa, Pak? Kembali ke yang awal saya katakan, kepuasanmu, tertawamu bukan pada yang jasmani, tapi yang rohani, yang gak kelihatan, yang kekal. Itu sebabnya Anda bisa bahagia sekarang kalau Anda memusatkan perhatian dan pikiranmu kepada hal-hal di atas, bukan yang di bawah, yang di bumi. Di atas, kata Paulus, perkara-perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Ya, nah itu sebabnya Anda tetap bisa bahagia. 22 dilanjutkan oleh Yesus, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, karena Yesus, kamu dibenci, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, suruh bahagia tuh. Ini mirip dengan aniaya tadi yang kita bahas ya. Aniaya karena kebenaran, karena nama Yesus. Bersukacitalah pada waktu itu. Ya, jadi jangan tunggu nanti. Pada waktu itu. Ya, pada waktu Anda dibully. Pada waktu Anda dianiaya karena kebenaran, dikucilkan, dianggap jelek, dibenci oleh karena nama Yesus. Ya, karena Anda melakukan kebenaran, karena Anda taat pada firman Tuhan. Anda dikucilkan, dibenci. Pada saat itu bergembira, jangan tunggu nanti. Ya, terus dikatakan, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Ini nyambung semua. Ya, ayat 20, 21, 22, 23 disuruh fokus pada upah di sorga, fokus pada perkara di atas, bukan di bumi, di mana engkau sedang dibully, dianiaya, dikucilkan, dibenci, lapar, telanjang, miskin, mungkin gitu kan? Ya, gak punya apa-apa. Tidak, kamu suruh fokus pada upah besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, yang ngeri 24 nih. Makanya saya bilang ini melengkapi kacamata kita dari pembacaan di kitab Matius, ucapan bahagia yang sebelumnya kita baru saja baca dan bahas. Ayat 24 bilang gini, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ini peringatan besar. Makanya judul perikop ucapan bahagia dan peringatan. Celakalah kamu yang kaya. Bukan berarti nggak boleh kaya. Dalam berbagai video YouTube saya katakan Tuhan ingin Anda kaya. Kaya yang benar di hadapan Allah, yaitu berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Anda bisa lihat itu ya. Seharusnya sekalipun Anda dan saya dikaruniai kekayaan, jangan sampai itu jadi penghiburan kita. Oh, tapi Pak Yogi, kita semua terhibur kan? Kalau sebagai orang kaya kita punya hiburan, Pak. Kita punya rumah yang mewah, kita bisa keluar negeri, kia-kia, jalan-jalan, menikmati. Kan Tuhan mengaruniakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Betul, kita boleh nikmati, tapi jangan sampai hati kita terpikat sedemikian rupa sehingga kita pegang itu kekayaan untuk diri kita sendiri. Itu yang dimaksud. Kamu memperoleh penghiburan dari kekayaan tersebut di dunia ini, kamu gak bagikan ke orang lain yang sedang menderita, yang membutuhkan. Padahal engkau sudah punya cukup, tapi engkau menahan mengumpulkan lebih banyak lagi. Seperti orang kaya yang ditegur Tuhan. Ya kan, lumbungku aku buat tambah banyak, karena melimpah penghasilan dia. Lalu malam itu juga Tuhan bilang, kalau nyawamu diambil, buat siapa kamu kumpulkan? Gak ada artinya. Punya segala sesuatu, tapi kehilangan nyawa, kata Yesus. Ya, nah itu sebabnya dikatakan celaka. Kalau kamu menempatkan sumber penghiburan, artinya bahagia sukacitamu tuh di situ sampai engkau pegang sedemikian rupa, nggak mau berbagi sama orang lain. Bagi sih Pak, sedikit aja, bukan soal berapa banyak, ya kan? Yang tahu hati kita, of course Tuhan tahu, tapi kita sendiri yang paling tahu. Sebetulnya kita ini masih meletakkan bahagia hiburan kita pada harta yang kita miliki, atau pada Tuhan, pada Allah Roh Kudus Sang Penghibur, pada korban salib Kristus yang begitu telah mengasihi kita, menyerahkan nyawa buat kita, Tuhan Yesus itu. Ya, Anda yang paling tahu. Dan kalau pengen bahagiamu sekarang, nggak bergantung sama harta, nggak bergantung sama apapun juga, Anda harus mempelajari sikap ini. Day by day, saya nggak bilang kita langsung sempurna. Semua kita masih terus bertumbuh dan belajar, sampai sungguh-sungguh rupa Kristus makin nyata dalam hidup kita. Berikutnya dikatakan celaka lagi. Masih ada 3 celaka ya. Celakalah kamu, ayat 25. Yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Of course bukan berarti kita nggak boleh kenyang. Jelas Alkitab bilang orang yang diberkati itu makan sampai kenyang, ya kan? Yang nggak diberkati itu makan tapi nggak sampai kenyang, ya Alkitab bilang gitu. Jadi kenyang tapi untuk diri sendiri. Ya kamu akan lapar, satu kali nanti kamu akan lapar di mana? Di neraka. Ingat ya, ada Lazarus yang miskin, kemudian ada orang kaya dengan jubah ungu. Mereka sama-sama mati. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, si orang kaya itu kepanasan, kehausan, tolong kasih air, setetes aja. So, pilihan di tangan kita, pengen bahagia yang kekal atau sementara. Ya, celaka berikutnya lagi,
Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Tadi yang menangis akan ketawa, sekarang yang ketawa bakal duka cita, bakal nangis. Maksud Yesus apa? Sekali lagi bicara prioritas, membandingkan yang duniawi dengan yang sorgawi. Yang daging dengan yang rohani. Kalau kita fokusnya hanya yang daging ketawa, kita akan nangis nanti di neraka. Dan selama-lamanya lo di neraka. So, lebih baik kalau kita mau ketawa, bukan nggak boleh ketawa, bukan nggak boleh bahagia, bukan nggak boleh kaya, berbagilah tawa Anda. Bagikan sukacita Anda buat orang-orang lain yang membutuhkan. Sehingga mereka juga boleh kenal Yesus. Boleh bertobat, terima Yesus, dapat ketawa yang sorgawi tadi. Ketawa kekal, sukacita kekal. Ya, nah berikut yang terakhir, celakalah kamu, ayat 26 ya, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Hati-hati, karena kalau orang memuji kita, bukan berarti itu boleh jadi sumber sukacita kita. Itu cuma sementara, bahkan dikatakan celaka. Tadi ada 4 celaka ya. Celaka kalau kamu kaya, nggak berbagi. Celaka kamu kenyang, nggak berbagi. Celaka kamu ketawa, nggak bagiin itu ketawa. Sekarang celaka kalau orang-orang muji kamu. Jadi lebih baik nggak dipuji, lebih baik dicela. Kalau kita jalanin kebenaran. Karena kita melakukan hal-hal yang sifatnya kekal. Dibanding dapat pujian, tapi kita lagi melakukan hal-hal yang duniawi, yang cuma menyenangkan telinga orang, memuaskan kedagingan. Kenapa? Karena nabi-nabi tempo dulu, yang disebut nabi palsu juga gitu, kerjanya fokusnya cuma yang duniawi, supaya mereka dapat uang saja, supaya mereka dapat ketenaran saja, mendapat respek orang-orang saja, ya kan? Dan akhirnya mereka harus kehilangan sukacita kekal di sorga yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat tiap orang yang mau bertobat, pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Dia. Ya, bahagia bisa sekarang kalau kita ngerti apa yang firman Tuhan katakan dan belajar untuk menghidupinya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahagia.